Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu Herlina dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang FPB dan KPK. Dengan kompetensi dasar, menjelaskan faktor dan kelipatan suatu bilangan, menjelaskan bilangan prima, menjelaskan dan menentukan faktor persekutuan terbesar, kelipatan persekutuan, dan kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan tujuan pembelajaran, melalui pengamatan video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan faktor dan kelipatan suatu bilangan dengan baik dan benar. Peserta didik dapat menjelaskan bilangan prima dengan baik dan benar. Peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan faktor persekutuan terbesar, kelipatan persekutuan, dan kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Sebelum kita belajar tentang KPK dan FPB, mari kita belajar mengenal beberapa istilah yang sering digunakan dalam KPK dan FPB. Yang pertama adalah kelipatan. Kelipatan adalah hasil perkalian suatu bilangan tertentu dengan bilangan lain yang biasanya berurutan. Faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi suatu bilangan hingga habis atau tak bersisa. Bilangan prima adalah bilangan yang lebih dari bilangan satu yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Faktorisasi prima adalah bilangan prima yang dapat membagi suatu bilangan hingga habis atau tak bersisa. Pohon faktor adalah metode yang biasanya digunakan untuk mempermudah dalam mencari faktorisasi prima. Pengertian FPB dan KPK. FPB, kepanjangan dari faktor persekutuan terbesar, adalah bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis dua atau lebih suatu bilangan bulat. KPK, kepanjangan dari kelipatan persekutuan terkecil, adalah bilangan bulat positif terkecil yang dapat dibagi habis oleh dua atau lebih suatu bilangan bulat. Menentukan FPB dan KPK. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mencari FPB dan KPK dengan dua metode. Yang pertama metode sederhana dan yang kedua dengan metode menggunakan pohon faktor. Untuk FPB, metode sederhana yaitu dengan mencari faktorial bilangan dan diambil bilangan yang sama dan terbesar. Untuk pohon faktor, mengalihkan semua faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Untuk KPK dengan metode sederhana, mencari kelipatan bilangan dan diambil yang sama dan terkecil. Sedangkan untuk pohon faktor, mengalihkan semua faktor prima dan jika ada yang sama diambil pangkat terbesar. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan contoh berikut ini. Tentukan KPK dan FPB dari 16 dan 24 dengan metode sederhana. Yang pertama, mencari faktorial bilangan dan diambil bilangan yang sama dan terbesar. Untuk FPB,
16 faktorialnya adalah 1, 2, 8, dan 16. 24 faktorialnya 1, 2, 3, 4, 6, 8, dan 12. Faktor yang sama dan terbesar adalah 8. Jadi FPB dari 16 dan 24 adalah 8. KPK. Untuk menentukan KPK dengan metode sederhana, kita harus mencari kelipatan bilangan dan diambil yang sama dan terkecil. Kelipatan bilangan 16 adalah 16, 32, 48, 64, dan seterusnya. 24 adalah 48, 72, 96, dan seterusnya. Kelipatan yang sama dan terkecil adalah 48. Jadi KPK-nya adalah 48. Sekarang dengan metode yang kedua, yaitu dengan menggunakan pohon faktor, menentukan KPK dan FPB dari 16 dan 24. Yang pertama, buatlah pohon faktor terlebih dahulu. 16 dibagi 2, 8. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 24 dibagi 2, 12. 12 dibagi 2, 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi faktor prima dari 16 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 4. Faktor prima dari 24 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3. Untuk mencari KPK dengan cara mengalihkan semua faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Faktor prima dari 16 dan 24 yang sama adalah 2 pangkat 4 dikali 3, yaitu sama dengan 48. Sedangkan untuk FPB 2 di pangkat 3 sama dengan 8. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi tadi? Menyenangkan, bukan? Setelah mengamati video pembelajaran tadi, kalian dapat memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan FPB dan KPK. Sampai di sini dulu pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.